Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Setia Dewi, NIM 721141926. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem informasi manajemen dalam dunia perusahaan, yaitu pemanfaatan web dan blog. Pengertian website. Website adalah sebuah sistem penyebaran informasi melalui internet. Informasi yang dikirimkan itu dapat berupa teks, suara atau audio, animasi, gambar, dan bahkan dalam format video yang dapat diakses melalui sebuah software yang disebut browser, seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan lain-lain. Lalu pengertian blog. Blog berasal dari kata web dan log atau weblog yang berarti catatan online atau yang berada di web. Blog adalah situs web yang berisi tulisan, artikel, atau informasi bermanfaat yang diupdate atau diperbaharui secara teratur dan dapat diakses secara online baik untuk umum maupun pribadi. Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam, mulai dari sebuah catatan harian, media publikasi dalam sebuah kampanye politik, sampai dengan program-program media dan perusahaan-perusahaan. Situs-situs web yang saling berkaitan berkat blog atau secara total merupakan kumpulan blog yang sering disebut sebagai blogsphere. Bila mana sebuah kumpulan gelombang aktivitas, informasi dan opini yang sangat besar itu berulang kali muncul untuk beberapa subjek atau sangat kontroversial terjadi dalam blogosfer, maka hal itu sering disebut sebagai blogstorm atau badai blog. Tujuan blog secara umum yaitu yang pertama, menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Yang kedua, memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, menyalurkan hobi dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Yang keempat, berkarya atau aktualisasi diri. Lalu yang kelima, saling bertukar pengetahuan dengan pembaca, blogger menulis, pengunjung memberikan tanggapan atau komentar. Yang keenam, berbagi pengalaman. Yang ketujuh, berbagi software berguna seperti foto, film atau video, dokumen, dan lain-lain. Perbedaan blog dan website. Dari segi konten, blog berisi konten seperti artikel atau video tentang satu atau berbagai tema yang diminati pemilik blog, sedangkan website itu biasanya berisi informasi tertentu mengenai produk atau layanan. Lalu untuk update, blog itu bersifat dinamis yang selalu update konten secara berkala. Namun di website sendiri itu bersifat statis, yaitu tidak selalu membutuhkan update konten. Yang ketiga, arah komunikasi. Arah komunikasi di blog itu lebih interaktif karena menyediakan kolom komentar di setiap kontennya. Sedangkan komunikasi di website itu satu arah, yaitu dari pemilik website ke pengunjung website. Lalu dari aspek subscribe, karena blog selalu update, pembaca bisa mendapatkan notifikasi ketika ada konten baru di blog jika berlangganan atau subscribe. Lalu untuk website, itu biasanya menyediakan pilihan subscribe untuk newsletter atau produk layanan terbaru. Kemudian untuk gaya bahasa, pada blog itu menggunakan bahasa yang variatif, tetapi umumnya blog itu menggunakan bahasa yang lebih personal, berbeda dengan website yang umumnya menggunakan bahasa yang lebih profesional dan formal. Lalu untuk pengelola, untuk blog itu bisa dikelola oleh satu atau beberapa penulis, serta blog itu dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kategori dan tag. Lalu website itu biasanya dikelola oleh tim ahli perusahaan tertentu serta dibagi berdasarkan produk dan layanan yang ditawarkan. Membuat dokumen front page. Yang pertama itu daftar bertanda atau membuat daftar lokasi menggunakan fitur icon daftar bertanda. Yang kedua, tabel. Membuat sebuah tabel pada halaman web yang akan berguna untuk mengontrol format halaman di sisi lebarnya. Yang ketiga itu menambahkan gambar. Gambar itu dapat menjadi suatu bentuk komunikasi yang memiliki kekuatan pada suatu halaman web. Yang keempat, daftar bernomor atau menambahkan sebuah daftar bernomor ke dalam halaman web dengan beberapa alasan. Yang kelima, link halaman web. Menciptakan 3 jenis link, yaitu sebuah link untuk alamat email, sebuah link untuk halaman web yang lain, dan sebuah link untuk bagian lain halaman web tersebut.
Melihat halaman web yang telah dikerjakan. Preview untuk melihat bagaimana halaman web akan ditampilkan pada browser. Kemudian jika link yang telah dikerjakan sebelumnya tidak bekerja dengan baik, maka kita harus memilih normal di layar front page. Dan apabila memilih HTML, itu maka akan tampil kode komputer yang diproses oleh browser internet kita. Yang terakhir, keuntungan dan kerugian front page. Yang keuntungannya sendiri itu untuk membuat halaman web adalah kemudahan penggunanya serta menghemat biaya karyawan. Untuk kerugiannya sendiri itu pengguna kode HTML atau kode yang diproses oleh browser internet yang dihasilkan itu tidak efisien. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.